Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenjen Lagona dari kelas A angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat sebagai ilmu kritis. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hal-hal mendasar dan menyeluruh. Berbeda dengan cabang ilmu lainnya, filsafat mengkaji segala sesuatu secara menyeluruh. Ia terus-menerus mempertanyakan dan berupaya menjawab berbagai macam permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu lainnya. Dan juga pertanyaan lintas ilmu secara rasional dan tetap bertanggung jawab. Oleh karena itu, filsafat tidak dapat tidak bersifat kritis. Menurut Franz Magnus Suseno, sifat kritis merupakan tuntutan internal dari berpikir filosofis itu sendiri. Filsuf harus selalu kritis, bertanya dan mencari jawaban-jawaban rasional. Berfilsafat dengan demikian merupakan berpikir kritis, yakni selalu harus bertanya secara fundamental dan mencari jawaban rasional. Disinilah terletak tanggung jawab filsafat, yakni di mana filsafat secara kritis terus-menerus mempertanyakan dan juga harus berani menawarkan jawaban-jawaban rasionalnya bagi permasalahan-permasalahan manusia. Dalam filsafat ada yang namanya dialektika. Menurut Plato, dialektika adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Dialektika sebagai sebuah metode untuk berfilsafat merupakan metode paling khas dalam filsafat. Dialektika merupakan sebuah wadah bagi klaim-klaim rasional dari para filsuf dalam upaya memurnikan ide sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, dialektika merupakan metode khas dalam berfilsafat. Dari kenyataan yang sudah dijelaskan tadi bahwa filsafat ini berkaitan erat dengan berpikir kritis, nampaknya muncul suatu tantangan berat bagi proses belajar filsafat dalam kaitannya dengan perbedaan metode pendekatan antara Barat dengan Timur. Perbedaan metode pendekatan yang melekat dalam manusia Barat dan Timur ini menghadirkan suatu tantangan baru, khususnya bagi orang-orang dari wilayah dengan label Timur yang kecenderungannya cukup sulit beradaptasi dengan sikap kritis. Di Barat, metode argumentatif lebih memungkinkan untuk berfilsafat dengan kultur kritisnya dibandingkan dengan kekakuan yang hadir dalam metode otoritatif yang melekat erat di Timur. Di Timur, otoritas diagungkan sebagai pemegang legitimasi yang tak dapat diganggu-gugat. Otoritas diandaikan sangat benar dan tak ada kemungkinan lain darinya. Kepatuhan naif ini kiranya merupakan suatu hambatan terberat dalam wilayah Timur ketika berhadapan dengan metode berfilsafat, yakni berpikir kritis. Namun filsafat sebagai ilmu kritis pada akhirnya akan memampukan setiap manusia untuk tetap bersikap kritis. Dengan filsafat, orang-orang Timur tidak lagi terbatasi oleh kecenderungannya yang terkungkung dalam bejana otoritatif, tapi dapat mengembangkan masyarakatnya dengan sikap kritis dalam berfilsafat. Sebagai kesimpulan, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hal-hal mendasar dan menyeluruh. Ia terus-menerus mempertanyakan dan berupaya menjawab berbagai macam permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu lainnya, dan juga pertanyaan lintas ilmu secara rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, filsafat dikatakan sebagai ilmu kritis, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, baik itu penelitian ataupun metode yang digunakan, semuanya bersifat kritis. Sekian penjelasan mengenai filsafat sebagai ilmu kritis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi ataupun dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.